Sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Di tanggal 4 itu? Iya, pada pertemuan itu ya. Nah, ini kan satu bukti bahwa sudah mulai kelihatan kecemasan Jokowi terhadap manuvernya Jaksa Agung. Ya, dalam hal ini kemudian Jampitsus juga kan. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau pihak cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ya Jokowi semakin panik dan gelisah, di mana mantan intelijen negara yaitu Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra menyebut Jokowi sempat titipkan satu nama sebagai calon jaksa agung. Jadi menurut mantan intelijen ini ya, mengatakan pertemuan Prabowo dengan Jokowi kemarin di Kertanegara, salah satunya yang diminta oleh Jokowi adalah menggantikan nama Jaksa Agung yang tadinya Burhanuddin ya, yaitu diganti dengan Jaksa Agung yang bernama Tony Tribagus Spontana. Jadi ini salah satu calon Jaksa Agung pilihan Jokowi. Jadi Jokowi ini menginginkan Prabowo untuk menggantikan Jaksa Agung. Sepertinya memang kita lihat Jokowi ini sudah mulai panik dan cemas dan gelisah ya, karena Jaksa Agung sepertinya sudah tidak mau lagi mendengar ocehan omongan Jokowi ya. Jadi kita lihat Jaksa Agung sudah mulai menyisir nih orang-orang Jokowi, seperti kasus timah ya, kasus kelapa sawit, dan juga ada beberapa kasus lainnya yang disisir oleh Jaksa Agung Burhanuddin. Tentunya sebelumnya adalah orang Jokowi, sehingga permintaan Jokowi meminta Jaksa Agung ini diganti, ya kemungkinan Jaksa Agung tersebut sudah tidak mendengarkan lagi Jokowi. Di antaranya Jokowi menitipkan satu nama untuk menggantikan Burhanuddin. Dan nama itu hari ini sebelumnya memang tidak pernah muncul ke permukaan, tapi Jokowi menitip nama itu kepada Prabowo. Di tanggal 4 itu? Iya, pada pertemuan itu ya. Nah, ini kan satu bukti bahwa sudah mulai kelihatan kecemasan Jokowi terhadap manuvernya Jaksa Agung. Ya, dalam hal ini kemudian Jampitsus juga kan. Yang paling tidak sudah mulai menyentuh inti persoalan atau keterlibatan Jokowi di situ. Siapa sebetulnya orang yang digadang-gadang oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo di tanggal 4 itu, kalau boleh? Apa boleh saya sebut namanya? Sebut aja Pak. Ya, Tony. Dulu pernah di Badiklat, tapi entah sekarang di mana. Pernah jadi kepala Badiklat. Tony, saya nggak tahu namanya Tony. Tony Spontana, bukan? Ah betul, ya. Tony di Spontana itu sebelumnya juga kan tadinya pernah digadang-gadang untuk jadi PJ Gubernur Jateng, tapi nggak jadi, gitu loh pada saat itu. Nah, tampaknya kan sikap Jokowi mengusung Tony ini karena ada keresahan. Nah, menurut netizen, Jokowi dan para pengikutnya atau termo siap-siap ya, karena KPK ya sudah mulai menyelidiki atau memeriksa kasus proyek kereta cepat WUS ya, yang diduga terjadi markup gila-gilaan. Jadi KPK pilih rahasiakan pihak yang dipanggil dalam kasus WUS. Jadi KPK hanya menjamin pemanggilan dilakukan terhadap pihak yang mengetahui proyek WUS. Jadi ini kasus proyek WUS yang tentunya menyeret Jokowi sudah mulai diperiksa oleh KPK. Yang tadinya kata Mahfud MD KPK takut ya ditantang. Apakah, coba kita lihat apakah nanti KPK terus akan memeriksa orang-orang yang terindikasi memang melakukan markup atau korupsi di proyek kereta cepat ini. Begitu banyak kasus yang tersandung Jokowi dan menyeret Jokowi, tapi belum ada satupun yang dipanggil oleh pihak kepolisian maupun KPK. Kita akan lihat apakah seperti kasus WUS ini KPK berani memanggil Jokowi dan juga antek-anteknya atau termolnya. Jadi kita akan melihat sampai di mana keberanian dari KPK ini. Nah, menurut netizen ya, untuk menciduk Jokowi atau Jokowi ditangkap beserta termolnya ini perlu ada reformasi di kepolisian. Nah, sampai sekarang kita lihat ternyata reformasi kepolisian belum berjalan, bahkan Prabowo sampai sekarang belum melantik yaitu tim reformasi kepolisian yang termasuk di dalamnya adalah Mahfud MD. Nah, apakah ini juga ada intervensi Jokowi sehingga Prabowo sampai sekarang belum melantik yaitu tim reformasi kepolisian? Nah, kalau ini dilakukan ya,
reformasi kepolisian dilakukan, tentunya dengan memecat orang-orangnya Jokowi seperti Listio Sigit, ini kemungkinan masyarakat bisa berharap banyak ya kalau ada reformasi di tubuh kepolisian. Tapi kalau tidak, makanya kita tidak akan berharap banyak, yaitu kasus-kasus yang menyangkut dengan Jokowi. Baik ya, coba langsung aja kita lihat komentar netizen ya di sosial media. Gila ya. Raja Jawa, saking dia tuh pengennya aman gitu ya, pengen tidak diutak-atik lagi gitu kan sama kejaksaan, sama KPK. Sampai-sampai dia itu, jadi tanggal 4 Oktober kemarin tuh pertemuan antara Raja Jawa dengan Bapak Prabowo itu ternyata salah satunya itu membicarakan hal tersebut. Ini informasi bukan dari publik ya, tapi dari intelijen yang sudah bocor tentunya gitu kan ya, di podcastnya Medilog gitu kan. Jadi begitu, ini namanya itu Tony Tribagus Spontana. Jadi dia itu ketua diklat ya, kepala diklat gitu Kajati. Jadi dia supaya ingin menggantikan ST Burhanuddin itu diganti dengan sosok ini. Karena apa? ST Burhanuddin itu sudah tidak mau lagi ya, sudah tidak mau disetir gitu kan ya. Dan dia itu disinyalir juga sudah mengutak-atik, sudah berani mengutak-atik soal Jokowi. Makanya dalam pertemuan waktu itu dengan Bapak Prabowo tanggal 4 Oktober kalau nggak salah ya, itu salah satunya itu membicarakan hal tersebut gitu. Jadi ini rupanya ya. Jadi ini rupanya Tony Tribagus Spontana ya. Dia tuh dulu juga pernah digadang-gadang menjadi apa itu ini ya, PJ Gubernur Jawa Tengah gitu kan. Ternyata nggak jadi ya. Sekarang ini Raja Jawa itu pengen maunya itu ST Burhanuddin itu diganti dengan ini. Karena apa? Supaya kondisi Raja Jawa itu aman. Rupanya sampai segitu ya. Sudah ya. Nih stop ini. Teman-teman, ini mengejutkan, sangat mengejutkan pidato Bapak Prabowo. Dia mengatakan ada pemerintahan di dalam pemerintahan dan ada mafia di dalam pemerintahan hari ini. Mafia di dalam pemerintahan hari ini, dia mengatakan selalu membuat aturan hanya untuk merampok uang negara. Dan kita sangat berharap Pak Prabowo segera membersihkan mafia-mafia di dalam tubuh pemerintahan. Karena ini persoalan sudah sangat lama berlangsung. Pemerintahan yang sebelumnya ada membuat aturan hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Dan ini merupakan satu langkah yang akan direalisasikan Pak Prabowo. Ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Karena memang bagaimana para pejabat dan elit politik pada saat itu hanya untuk memperkaya diri, merampok kekayaan negara untuk memperkaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya tidak lama lagi Jokowi, kroni-kroni, keluarga, plus termul-termul ini akan dikerangkeng. Indikasinya apa? Serangan mereka terhadap orang-orang yang mempermasalahkan ijazah palsu semakin brutal, semakin liar, semakin ugal-ugalan, semakin di luar nalar. Itu yang kayaknya membuat pemerintahan Prabowo sangat jengah, muak, dan nek. Sehingga menurut saya ya, pemerintahan Prabowo membuka celah, membuka jalan buat Dr. Tifa dan teman-teman ini untuk mengadili Jokowi yang pintu masuknya dari ijazah palsu. Saya berharap nanti ada yang melaporkan Jokowi lewat pasal permufakatan jahat atau semen spending. Karena dengan pasal itu bisa menjerat banyak orang. Namanya permufakatan itu tidak dilakukan oleh satu orang. Salah satu kasus yang sangat kasat mata yang memungkinkan untuk dilaporkan dengan pasal permufakatan jahat adalah ditangkapnya Pak Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu diserahkan ke Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran sebagai saksinya di situ. Nah, nanti kalau pasal itu diterapkan, bukan saja Pak Nadiem yang kena, Jokowi plus keluarganya, plus termul-termul ini yang nanti kalau bisa dibuktikan ikut bermufakat melakukan kejahatan. Nah, kalian sepakat enggak dengan argumen saya ini? Kalau kalian waras, kalau otak kalian ada kecerdasan sedikit aja, kalian pasti akan komen dengan kalimat setuju bang,
Salah hukum, selesai. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Saya baru jadi bingung kenapa ada sistem seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Jadi kalau diproses ditutup, diberhentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungin. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Itu salah loh, korupsi salah, ya? dalam bentuk apapun salah. Ya, itu saya juga bingung. Dalam bentuk apapun kan itu salah. Saya bingung apa itu betul atau salah, dan saya ngomong gini, salah nggak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi jaminannya adalah selama Anda melakukan tax collection dengan baik, tertib, dan nggak terima uang, nggak hajar sesuai dengan aturan, sabur amat, saya lindungi sampai kapanpun. Jadi Pak Pur nggak takut sama siapa-siapa ya? Enggak, kenapa mesti takut? Emang harus takut sama siapa kalau gitu? Enggak, maksudnya kan ya istilahnya ya nggak tahu lah. Jadi panas nih, gue mesti takut sama siapa? Takut sama Tuhan harus. Enggak kan, kita gini, perlambatan ekonomi yang kemarin itu ancaman yang real karena kelemahan di banyak sektor di perekonomian kita. Ini kita punya kans untuk memperbaiki. Kita memperbaiki separuh-separuh atau penuh, atau mau kita diamin aja. Kalau saya ekonom kan social optimizer, memakmurkan semuanya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah, paling nggak gajinya cukup lah. Lebih penting mengusut kereta cepat atau ijazah? Dua-duanya. Jadi udah nggak ada itu udah sama gitu. Ya, Oke. Ya. Yang satu adalah kasus korupsi, ya itu sangat penting sekali. Yang satu adalah pembohongan dan pemalsuan dokumen. Di dalam kita punya undang-undang, pemalsuan dokumen itu adalah tindak pidana. Dan dia bisa menjadi presiden karena ada, kalau kita anggap ini adalah memang ijazah palsu, maka di situ ada tindak pidana pemalsuan dokumen. Dan begitu juga dengan Gibran. Ini juga harus dilihat. Ini sudah begitu banyak bukti-bukti bahwa di sini adalah tidak benar dia punya sekolahnya itu. Ini harus diusut gitu. Sekarang masalahnya ya ini harus reformasi Polri dulu. Ya begitu reformasi Polri, begitu diganti mungkin ada berani gitu. Ini Polrinya nggak berani kan? Ini ekonom yang ngomong loh. Ya, terima kasih. Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan bahwa jangan melihat proyek kereta cepat itu sebagai investasi bisnis, tapi investasi sosial. Jadi jangan, ya wajar kalau rugi karena ini investasi sosial. Bagaimana Prof menanggapi ini? Ini kan Jokowi kan memang kita tahu lah jagonya ngeles kan gitu kan. Apa-apa dia bisa ngeles kiri kanan apa segala, ngomongannya udah banyak yang nggak benernya kan gitu kan. Begini, kalau itu adalah investasi sosial bukan berarti selalu rugi ya. Tidak selalu rugi. Investasi sosial bisa untung, tetapi untuk masyarakat. Ada manfaat-manfaat kepada masyarakat, tetapi tetap bahwa itu bisa untung. Itu pertama. Nah, kalau ini adalah bukan mencari laba, maka pada saat itu yang ditunjuk jangan perseroan, jangan PT. PT kita, BUMN kita, PT itu bermotif laba.
Begitu PT rugi, maka dia bisa diperiksa KPK. Nah, di sini masalah kita kalau di BUMN kita PT itu. Jadi, kalau dia mau ini adalah bisa dijamin investasi sosial ataupun namanya yang boleh rugi, harusnya dia tetap memilih proyek dari Jepang. Artinya, apapun yang dia bilang katakan, ini masalah kita adalah masalah markup sama masalah evaluasi proyek yang menyimpang dari asas profesional, asas good governance. Ya, harusnya adalah yang dipilih misalnya Jepang, tapi dialihkan ke China. Ini kan pelanggaran dalam pengadaan barang publik. Ini yang harus diselidiki. Jadi ngomongan Jokowi itu udah tidak relevan gitu. Yang penting dia harus mempertanggungjawabkan. Dia mau bicara investasi sosial apa segala, nanti bicaranya kalau disidik, kalau sudah ditemukan, bicaranya di pengadilan aja kan gitu. Ya. Di era 10 tahun Pak Jokowi. Oh iya. Salah satu Kertajati. Iya. Maksudnya yang banyak apa? Yang banyak mangkrak. Iya, nggak laku maksudnya. Yang ada jadi museum. Iya, Kertajati. Terus kemudian yang di Blora juga. Iya. Tapi ada beberapa ada. IKN. Ini kan mangkrak juga IKN. Udah 100 triliun masuk ke situ. Hampir 100 triliun gitu. Mangkrak. Investornya kan sudah ada katanya, Prof. Hah? Nah, itu dia. Itu dia kan kadang-kadang investor ngantri apa segala. Ini yang pembohongan yang harusnya tidak boleh terjadi gitu. Ini yang harusnya diberikan sanksi gitu. Kalau pembohongan ini kan sudah terbukti pembohongan ini. SMK, IKN, investor udah ngantri. Ini negara apa? Nguber-nguber investor sampai ke Amerika, Elon Musk sampai ke apa? Sampai ke Saudi Arabia gitu kan. Diterimanya dengan t-shirt aja. Ini apa? Ini sudah tidak ada harganya. Kita punya negara itu. Nah, bagaimana kita bisa menindaklanjuti proses hukumnya kalau... Selamat siang ya, ini video nomor 518. Perkembangan terakhir itu minggu lalu Pak Jokowi menghadap kepada Presiden Prabowo di Kertanegara membicarakan mengenai masalah penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika yang menyelidiki sejak bulan Mei tahun 2023 mengenai korupsi yang disebut utang tersembunyi Cina. Pada bulan Mei tahun 2023 telah dilakukan penyelidikan dan dipanggillah para pejabat-pejabatnya. Bulan Agustus 2023 itu Menko Maritim Pak Luhut Panjaitan dipaksa mundur oleh Menteri Keuangan Janet Yellen karena melanggar Undang-Undang IRA, Inflation Reduction Act. Jadi gara-gara penyelundupan nikel Indonesia itu, maka kemudian bank-bank di Cina itu bocor menjadi utang tersembunyi Cina, sehingga Cina itu mampu membiayai Burkina Faso, Niger, Indonesia, Sri Lanka, beberapa negara Afrika lainnya menjadi utang tersembunyi Cina. Kenapa utang tersembunyi? Karena tidak dilaporkan kepada Bank Dunia. Pelanggaran di Indonesia itu apa? Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1954, yaitu bahwa setiap peredaran uang di Indonesia harus dilaporkan kepada Bank Sentral. Itu yang dilanggar. Nah, penyelidikan ini tuh bersamaan dengan yang lain-lain, yaitu Perdana Menteri Najib yang sudah dihukum penjara dan Thaksin yang sudah disita uangnya. Nah, tuduhan dari penyelidikan Departemen Kehakiman tersebut adalah diperkirakan ada 900 triliun, 994 triliun dana tahun 2024 yang diselundupkan atau dikorupsi. Nah, oleh Pak Jokowi diminta supaya Prabowo mau melindungi dia. Yang jadi masalah adalah ketika penyelidikan ini di level Undang-Undang Amerika dilakukan oleh Departemen Kehakiman Amerika, Perdana Menteri Najib juga masuk penjara. Juga mantan Perdana Menteri Korea Selatan. Adapun Thaksin itu dihukum hanya untuk dirampas rekeningnya. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Ya kita lihat aja nanti. Apakah Jokowi mau mengembalikan 994 triliun dana yang dikorupsi menurut laporan PPATK sepanjang tahun 2024?